Ya Bu, selamat sore Bu, maaf mengganggu. Kedatangan saya ke sini Bu terkait tugas PPG saya Bu mengenai wawancara begitu Bu. Ya. Langsung saja ya Bu. Yang pertama itu Bu, menurut pendapat Ibu Bu, bagaimana cara agar pembelajaran PJOK itu tidak monoton begitu? Karena selama ini pembelajaran saya itu cenderung monoton begitu. Pada dasarnya pelajaran PJOK itu paling diminati di semua sekolah, dari mulai SD, SMP, SMA. Cuman kita tidak bisa menutup kemungkinan kadang-kala pelajaran kita itu monoton, karena tetap materinya pun itu dari SD, SMP sama-sama pelajaran. Jadi untuk menghindari monoton itu tadi, guru itu memang harus pintar-pintar menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta di dalam pembelajaran. Di sini siswa itu lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena kan guru itu juga memberikan advice, istilahnya dukungan kepada siswa. Jadi siswa itu dapat mengamati apa yang sudah didemonstrasikan oleh guru. Jadi dia serasa melihat, wah gitu loh, ada semangatnya untuk mencoba sesuatu hal-hal yang baru. Jadi dia melihatnya itu pembelajarannya lebih menarik gitu. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang tepat. Sebelum kita menjelaskan, kita beri contoh dulu. Kita tampilkan sebuah video yang kita cari referensi dari YouTube atau dari sumber lain. Kita tampilkan kepada siswa, oh begini contohnya, beginilah pelaksanaannya. Gampang bukan? Nah, kita jelaskan kepada siswa. Kita beri dukungan pertama awalnya, kalau semua itu tidak sulit asal kita semangat mengerjakannya gitu. Iya Bu. Yang kedua Ibu, menurut pendapat Ibu, bagaimana cara pembelajaran pada materi lompat jauh lebih menarik dan tidak monoton begitu Bu? Pembelajaran lompat jauh ya. Tidak monoton. Iya, supaya nggak monoton begitu. Biar tidak monoton itu yang pertama tadi seperti yang pembelajaran yang lain, kita harus menyiapkan video pembelajaran. Kita beri contoh juga, contoh lompat jauh tapi dengan menggunakan media yang berbeda. Jadi dapat menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Lalu guru memodifikasi penggunaan media yang ada di sekitar, misalnya kardus, atau kalau ada matras juga lebih baik. Itu ya Bu, kalau nggak ada ini ya, sarana prasarana ya. Iya, karena bisa juga lebih aman gitu. Yang ketiga, tetap guru mencari banyak referensi dan dalam memodifikasi penggunaan media pembelajaran. Jadi tetap harus dimodifikasi. Jangan hanya mungkin gerakan dari awal seperti ini, bisa dimodifikasi atau berdua bersama teman misalnya gitu. Oke Bu, itu aja mungkin ya. Terima kasih Ibu, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama, mungkin bisa membantu tugas-tugas PPG-nya ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait tugas PPG saya untuk menemukan solusi. Begini Pak, di sekolah saya terkait masalah pembelajaran PJOK yang masih monoton begitu Pak. Menurut Bapak itu Pak, bagaimana solusi agar pembelajaran PJOK itu tidak monoton gitu di tingkat SD? Kalau pembelajaran tentang di SD, saya juga mengajar di SD. Jadi ada beberapa faktor untuk mengajar di SD. Kalau karakter SD
apalagi dari tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai kelas 4, mereka hanya dalam pembelajarannya bermain dan permainan. Misalnya kalau metode pembelajaran yang monoton, ketika kita mengajarkan suatu pembelajaran misalnya dalam gerak atau gerak lokomotor dan non lokomotor dan manipulatif. Jadi ketika kita menerangkan pembelajaran dengan teori, otomatis siswa atau anak didik tingkat SD belum bisa memahami atau bagaimana cara gerak lokomotor dan non lokomotor, apalagi dikaitkan dalam suatu permainan seperti sepak bola. Di dalam sepak bola, bergerak lokomotor dan non lokomotor dan manipulatif sangat diperlukan. Jadi untuk siswa yang dipelajari dalam gerak non lokomotor, gurunya mengajarkan dengan teori tanpa melakukan dengan praktek. Otomatis siswa tersebut akan bosan bagaimana cara mereka untuk memahami suatu gerak tersebut. Jadi kalau untuk tingkat SD bermain dan mengenal permainan, itulah karakter mereka. Begitu ya Pak, biar tidak monoton begitu ya Pak. Yang kedua begini Pak, saya ada masalahnya begini. Menurut pendapat Bapak, bagaimana pembelajaran pada materi lompat jauh itu lebih menarik dan tidak monoton untuk siswa SD? Ini tentang materi lompat jauh begitu Pak. Yang pertama, kita ketahui SD itu kalau mereka sudah menjurus tentang suatu gerak atau permainan di dalam olahraga, pasti mereka sangat semangat. Apalagi di dalam tingkat SD, kalau katanya pembelajaran penjas, mereka sudah senang, apalagi mendengar, apalagi itu melakukan. Jadi ketertarikan mereka tentang atau mengenal tentang lompat jauh supaya tidak monoton. Apalagi itu ada medianya. Media yang pertama media, kemudian sarana. Medianya apa? Medianya itu mengenal bagaimana lompat jauh tersebut dilakukan. Itu yaitu mengenal media atau pembelajaran melalui buku. Kalau buku tak ada atau tidak ada di sekolah tentang lompat jauh, otomatis susah untuk mereka ketahui atau belajar bagaimana awalan sampai akhiran lompatan, mereka akan susah melakukan. Yang kedua adalah sarana. Kalau sarana tidak ada, otomatis kalau untuk lompat jauh agak susah dilakukan. Paling memodifikasi bagaimana cara mereka untuk melakukan lompatan. Kalau untuk di SD hanya kalau untuk lompat jauh dan melompat, otomatis mereka sudah paham bagaimana, cuman cara kita mengajar mereka bagaimana cara melakukan lompat dan lompat jauh tersebut. Jadi begini Pak, kalau di sekolah itu tidak ada sarana prasarana, kan itu guru harus memodifikasi itu gitu. Bagaimana cara pembelajaran itu tetap berlanjut walaupun tidak ada sarana prasarana? Contohnya memodifikasi bagaimana? Kita ketahui banyak sekolah yang tidak mempunyai lapangan karena lapangan mereka, sekolah mereka sempit atau halaman mereka semua batako, semen. Jadi untuk melakukannya ada dua, yaitu kalau di sekolah kita ada matras atau tilam untuk senam, itu bisa kita lakukan untuk awalan atau akhiran lompatan. Kalau juga tidak ada matras di sekolah, bagaimana kita untuk menggambar batako tersebut bentuk lapangan lompat jauhnya atau bak pasir untuk lompat jauh dan awalan lompatan papan loncatan untuk lompat jauh kita garis saja pakai kapur
bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana panjang dan lebar baknya, dan kita lakukan di lapangan tersebut. Satu lagi nih Pak, terkait permainan bola voli gitu. Ada nih permainan bola voli Pak. Kadang kan siswa itu ngerasa sakit pas mencoba untuk passing gitu Pak. Bagaimana Pak cara mengatasinya? Karena kan bola mungkin bola yang digunakan itu enggak standar yang 900.000 gitu, cuma yang 150.000 kan sakit gitu. Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi itu? Kalau untuk tingkat SD biasanya kalau udah masuk permainan bola voli itu termasuk di kelas 6, kelas 5 dan kelas 4. Nah, mereka apalagi di kelas 6. Kalau kelas 6 mungkin permainan sudah dilakukan atau tanpa cara melempar dan menangkap lagi seperti kelas 3. Kalau di kelas 3 mereka mempelajari bola voli hanya lempar tangkap. Kalau di kelas 6 mereka sudah melakukan permainan. Dan bagaimana cara mereka melakukan apabila mereka mengenal bola voli itu keras dan sakit ketika dilakukan passing, apalagi passing bawah dan passing atas ketika mengontrol bola dengan kedua tangan mereka sakit katanya. Itu adalah faktor pertama untuk anak SD tidak mengenal bagaimana bola tersebut. Jadi dalam hal ini guru mengambil tindakan mengajari bagaimana teknik untuk menahan atau memasing bola tanpa merasa sakit ketika melakukan passing atas, passing bawah, dan cara mengontrol bolanya. Ya, itu bola itu bisa diganti atau bola karet gitu bisa Pak? Boleh, kita dengan menggantinya boleh, cuman kita harus menyesuaikan dengan bola voli atau 11-12-nya misalnya tipis dari hampir sama bentuknya, kemudian beratnya hampir sama, kemudian karakter bolanya hampir sama. Cuman kalau ketika kita ganti dengan bola yang lebih ringan, otomatis pembelajaran tentang media permainan bola voli tak maksimal. Kurang maksimal gitu ya Pak? Kurang maksimal. Pak, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai ada beberapa peserta didik yang minat dan motivasi belajarnya rendah Bu? Oh, kalau itu yang rendah itu kita harus ambil inisiatif kepada anak yang IQ-nya agak rendah. Tidak bisa kita mendidiknya sama kepada anak yang pintar. Jadi kita ambil di khusus. Kalau sudah pulang anak siswa kawan teman-temannya, kita ajar dia kembali untuk khusus dia mengajarnya. Karena kita namanya IQ-nya sudah tidak sama dengan IQ yang normal. Ya Bu, terus Bu, apa sih solusi yang tepat yang harus kita lakukan pada anak tersebut supaya anak tersebut bersemangat dalam melakukan pembelajaran? Iya, kalau namanya anak itu biar supaya semangat belajar, pertama kita harus pancing anak itu dengan nyanyi. Dengan apa yang mau kita ajarkan kita bawa nyanyi, itu satu, biar supaya motivasi anak itu mau belajar. Yang kedua, kita bawa dia bernyanyi sambil bermain, sambil kita memasukkan pelajaran kepada siswa. Sudah itu yang lebih lagi dominannya, kalau bisa ini harus memakai infocus untuk merangsang anak. Nah, jadi kalau kita adakan infocus itu, anak itu lebih motivasi dia, lebih semangat dia untuk belajar. Tapi yang terutama kita ajak anak itu sambil belajar sambil bernyanyi, dan dia biar supaya ingat apa yang untuk pelajaran selanjutnya. Itulah dia.
Ya, Ibu. Terkait dengan guru belum maksimal mengimplementasikan model pembelajaran inovatif pada pembelajaran, bagaimana pendapat Ibu mengenai apa penyebab guru belum maksimal mengimplementasikan atau menerapkan model pembelajaran inovatif pada proses pembelajaran? Sebenarnya itu ya, kalaulah dikatakan untuk pembelajaran itu, guru itu harus kreatif. Apa yang harus akan diajarkannya untuk besok, dia harus bagaimana untuk merangsang anak besok apa yang mau kita ajarkan. Itulah motivasi kepada anak. Jadi guru itu harus giat, harus mencari apa yang kira-kira mau diberikannya kepada siswa, agar siswa itu biar lebih semangat, lebih riang, lebih Aktif gitu. biar aktif untuk belajar itu. Itulah dia. Nah, apalagi sekarang udah canggih, ada IT, ada ini berupa dari Google. Nah, itulah harus guru ini harus kreatif. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Demikianlah wawancara yang saya lakukan kepada Ibu Kepala Sekolah di sekolah saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.